Halo guys, balik lagi bareng aku, Formula Sandy. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ternyata di SpongeBob Movie, Search for SquarePants adalah film terbaru dari franchise yang dirilis pada 19 Desember lalu di bioskop Amerika Serikat dan banyak negara lain, termasuk saat periode liburan tahun baru kemarin. Pas banget buat nonton bareng keluarga dan teman-teman. Kalian udah pada nonton belum nih? Atau bahkan udah nonton waktu tahun baru kemarin? Kalau belum, tenang aja. Di video kali ini aku bakal ceritain alur lengkap film di SpongeBob Movie, Search for SquarePants, dari awal sampai tamat. Di film ini, kita bakal ngikutin perjalanan SpongeBob yang pengen banget dianggap dewasa dan berani, terutama di mata Tuan Krabs. Tapi usahanya buat membuktikan diri justru membawa dia ke petualangan yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah dia bayangkan. Bersama Patrick, SpongeBob harus turun ke kedalaman laut terdalam, menghadapi rintangan absurd, makhluk-makhluk aneh, serta misteri dan agenda tersembunyi dari sang hantu bajak laut legendaris, The Flying Dutchman. Dan ketika situasinya makin berbahaya, teman-teman dari Krusty Krab pun ikut menyusul demi menyelamatkan SpongeBob. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu, tidak ada yang tampak berbeda di Bikini Bottom. Laut tetap tenang. Kota bawah laut tetap sibuk. Dan suara kehidupan berjalan seperti biasa. Namun bagi SpongeBob SquarePants, hari itu terasa seperti sebuah tonggak penting dalam hidupnya. SpongeBob bangun. Dengan wajah ceria, ia melompat dari tempat tidurnya, menyapa Gary Sisiput, lalu berjalan menuju cermin. Awalnya, tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba SpongeBob berhenti. Ia menatap bayangannya sendiri. Lalu, matanya membesar. SpongeBob menyadari sesuatu yang sangat penting bagi dirinya. Ia tumbuh satu klem lebih tinggi. Mungkin bagi orang lain ini hal sepele, tapi bagi SpongeBob, ini terasa seperti pencapaian besar. Ia terlihat lebih tinggi, lebih besar, lebih dewasa, dan di kepalanya, satu hal langsung terlintas. Wahana paling ekstrim, paling menyeramkan, dan paling bergengsi di seluruh Bikini Bottom. Selama ini, SpongeBob selalu gagal menaikinya, bukan karena tidak mau, tapi karena ia tidak memenuhi syarat tinggi badan. Setiap kali ia datang, ia hanya bisa menonton dari kejauhan. Sementara orang lain naik dan turun sambil berteriak ketakutan. Hari itu, SpongeBob merasa ini adalah momennya. Ia membayangkan dirinya berdiri di antrean, membayangkan petugas wahana mengizinkannya naik, dan membayangkan semua orang akhirnya berhenti menganggapnya sebagai anak kecil. Dengan penuh semangat, SpongeBob pergi ke taman hiburan. Tapi begitu sampai di depan wahana itu, semua rasa percaya dirinya perlahan menghilang. Roller coaster tersebut melaju sangat cepat. Tikungannya tajam. Ketinggiannya ekstrem. Beberapa penumpang bahkan terlihat terlempar keluar sambil menjerit ketakutan. SpongeBob menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Ia baru sadar satu hal penting. Berani melihat dari jauh tidak sama dengan berani mengalaminya langsung. Dan di saat itulah, seseorang muncul di sampingnya. Tuan Krabs melihat wajah SpongeBob yang pucat. Dengan suara yang lebih serius dari biasanya, ia berkata bahwa menjadi orang dewasa bukan soal tinggi badan. Menurut Tuan Krabs, yang paling penting adalah keberanian. Ia menceritakan masa lalunya, tentang petualangannya ke dunia bawah laut, tempat yang penuh dengan makhluk mengerikan dan bahaya yang tidak masuk akal. Ia bercerita seolah-olah ia telah menaklukkan monster-monster besar dan lolos dari kematian berkali-kali. Sebagai bukti, ia menunjukkan swashbuckler certificate. Sertifikat itu menjadi simbol bahwa seseorang telah menghadapi dunia bawah laut dan kembali dengan selamat. Bagi SpongeBob, cerita itu terdengar luar biasa, menakutkan, tapi juga mengagumkan. Dan tanpa sadar, kata-kata Tuan Krabs mulai menanamkan sesuatu di hati SpongeBob. Kalau ingin dianggap dewasa, kalau ingin diakui, berarti ia harus melakukan sesuatu yang besar dan berbahaya. Sepanjang hari itu, SpongeBob
tidak bisa berhenti memikirkan cerita Tuan Krabs tentang dunia bawah laut, tentang keberanian, tentang pembuktian diri. Ia mulai merasa bahwa selama ini semua orang memang memperlakukannya seperti anak kecil, bukan karena ia bodoh, tapi karena ia tidak pernah benar-benar membuktikan apapun. Dan akhirnya, SpongeBob mengambil keputusan yang sangat besar. Ia akan pergi ke dunia bawah laut. Ia akan membuktikan keberaniannya. Untuk melakukan itu, SpongeBob memutuskan memanggil satu sosok yang paling ditakuti di Bikini Bottom. Saat SpongeBob memanggilnya, air laut mulai berubah. Kabut hijau muncul di sekitar, dan tawa mengerikan terdengar dari kejauhan. The Flying Dutchman muncul dengan penuh gaya. Sosok hantu bajak laut yang sudah menjadi legenda. Ia dikenal licik, menakutkan, dan berbahaya. SpongeBob dengan polos menyampaikan keinginannya. Ia ingin menjadi lebih berani. Dutchman tersenyum. Ia berkata bahwa ia bisa membantu SpongeBob. Ia berjanji akan mengubah SpongeBob menjadi sosok yang tangguh. Yang tidak SpongeBob ketahui, Flying Dutchman tidak sepenuhnya jujur. Selama ratusan tahun, Flying Dutchman terikat oleh kutukan. Kapal berhantunya tidak bisa bebas. Untuk membebaskan diri, ia membutuhkan seseorang dengan jiwa yang benar-benar polos untuk ikut berlayar ke dunia bawah laut. Dan tanpa ia sadari, SpongeBob adalah pilihan yang sempurna. Tanpa mengetahui bahaya yang menantinya, SpongeBob setuju. Ia bahkan mengajak sahabatnya, Patrick Star, untuk ikut. Patrick setuju tanpa banyak bertanya. Baginya, menemani SpongeBob adalah hal yang wajar. Dan disinilah petualangan besar itu dimulai. SpongeBob dan Patrick bersiap meninggalkan Bikini Bottom tanpa tahu bahwa keputusan ini akan mengubah cara pandang mereka tentang keberanian selamanya. Keputusan itu sudah dibuat. SpongeBob dan Patrick benar-benar akan meninggalkan Bikini Bottom. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Ia merasa bahwa jika ia mundur sekarang, maka ia akan selamanya dianggap sebagai spons kecil yang tidak berani mengambil risiko. Patrick hanya mengikuti temannya dengan senyum polos, tanpa benar-benar memahami betapa berbahayanya perjalanan ini. Saat mereka mulai berlayar, pemandangan di sekitar perlahan berubah. Rumah-rumah Bikini Bottom mulai menjauh. Warna laut yang biasanya cerah perlahan memudar. Cahaya matahari tidak lagi seterang sebelumnya. SpongeBob menatap ke belakang sejenak. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu, tapi keraguan itu cepat ia singkirkan. Ini demi kebaikanku, pikirnya. Ini supaya aku dianggap dewasa. Flying Dutchman memimpin perjalanan mereka dengan kapal berhantunya. Kapal itu bergerak tanpa suara mesin, meluncur pelan namun pasti ke arah laut yang semakin gelap. Di awal perjalanan, Flying Dutchman terlihat ramah. Ia berbicara dengan nada seolah-olah ia adalah mentor bagi SpongeBob. Ia mengatakan bahwa rasa takut adalah hal yang wajar, dan bahwa perjalanan ini akan membentuk karakter. Namun, di balik kata-katanya, ada sesuatu yang terasa janggal. Tatapan Dutchman terkadang berubah dingin. Senyumnya terlalu lebar, dan setiap kali SpongeBob bertanya terlalu banyak, Dutchman selalu mengalihkan pembicaraan. Semakin jauh mereka melaju, lingkungan di sekitar menjadi semakin aneh. Bentuk karang berubah tidak wajar. Makhluk-makhluk laut yang mereka temui terlihat asing dan menyeramkan. Beberapa dari makhluk itu menatap mereka dengan rasa penasaran. Yang lain tampak menghindar, seolah tahu bahwa kapal Flying Dutchman membawa pertanda buruk. SpongeBob mulai merasa tidak nyaman. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa rasa takut adalah bagian dari proses menjadi dewasa. Berbeda dengan SpongeBob, Patrick terlihat menikmati perjalanan ini. Ia menganggap semuanya sebagai petualangan seru. Kadang ia tertawa di saat situasi terasa mencekam, tanpa menyadari bahaya di sekitarnya. Justru sikap Patrick inilah yang membuat SpongeBob tetap bertahan. Melihat sahabatnya tetap ceria membuat SpongeBob merasa tidak sendirian. Tanpa Patrick, mungkin SpongeBob sudah menyerah sejak awal. Di tengah perjalanan, mereka mulai menghadapi rintangan yang nyata. Arus laut menjadi tidak stabil. Kapal berguncang. Beberapa kali,
mereka hampir terjatuh. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun ia mencoba mengingat tujuan awalnya. Ia mencoba berdiri tegak, meski tangannya gemetar. Flying Dutchman hanya tertawa kecil, seolah rintangan ini hanyalah hiburan baginya. Untuk pertama kalinya, SpongeBob mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar tentang keberanian, atau aku hanya mencoba membuktikan sesuatu pada orang lain? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tapi ia belum siap untuk menjawabnya. Sementara itu, di Bikini Bottom, suasana mulai berubah. Kabar tentang kepergian SpongeBob akhirnya sampai ke telinga Tuan Krabs. Awalnya, Tuan Krabs menganggapnya sebagai hal sepele, tapi perlahan, rasa tidak enak mulai muncul. Ia mengingat kembali cerita yang ia sampaikan kepada SpongeBob. Tuan Krabs mulai merasa bersalah. Ia sadar bahwa SpongeBob mungkin salah mengartikan ceritanya sebagai dorongan untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Ia mulai menyadari bahwa dunia bawah laut bukan tempat yang aman. Terlalu polos untuk menghadapi bahaya seperti itu. Dengan perasaan bersalah yang semakin besar, Tuan Krabs memutuskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Tuan Krabs mengajak Squidward. Meski awalnya enggan, Gary Sisiput pun ikut serta. Meski tidak banyak bicara, kehadiran Gary menunjukkan bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Mereka bersiap untuk menyusul SpongeBob, tanpa tahu seberapa jauh ia sudah melangkah ke dalam bahaya. Kembali ke SpongeBob dan Patrick. Laut di sekitar mereka kini benar-benar gelap. Tekanan air semakin terasa, suasana menjadi sunyi. Hanya diisi suara kapal dan tawa Flying Dutchman yang sesekali terdengar. SpongeBob mulai merasa kecil, tidak secara fisik, tapi secara mental. Ia mulai menyadari betapa luas dan berbahayanya dunia di luar Bikini Bottom. Namun ia tetap maju, karena di titik ini, mundur terasa lebih menakutkan. Di kejauhan, dunia bawah laut mulai terlihat. Tempat di mana keberanian SpongeBob akan benar-benar diuji. Tempat di mana kebenaran tentang Flying Dutchman perlahan akan terungkap. Perjalanan SpongeBob dan Patrick akhirnya membawa mereka ke batas yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Di kejauhan, dunia bawah laut mulai terlihat. Tempat ini berbeda dari apapun yang pernah SpongeBob bayangkan. Air terasa berat, warna laut berubah menjadi gelap kehijauan. Cahaya dari atas hampir tidak menembus ke sini. Suasana sunyi, seolah tempat ini tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. SpongeBob menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, rasa takut itu benar-benar terasa nyata. Ketika kapal Flying Dutchman benar-benar memasuki wilayah dunia bawah laut, suasana berubah drastis. Karang-karang di sekitar terlihat tajam dan tidak bersahabat. Makhluk-makhluk laut yang mereka temui tampak lebih besar, lebih aneh, dan lebih menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya mengamati dari kejauhan. Yang lain terlihat seperti sedang menilai apakah SpongeBob dan Patrick pantas berada di tempat ini. Patrick, seperti biasa, masih terlihat santai. Ia malah terlihat kagum dengan pemandangan aneh di sekitarnya. Namun, SpongeBob tidak bisa menikmati hal yang sama. Ia mulai merasa tertekan. Tempat ini membuatnya sadar bahwa ia bukan siapa-siapa di dunia yang luas ini. Di titik ini, sikap Flying Dutchman mulai berubah. Ia tidak lagi bersikap ramah. Seperti di awal perjalanan, nada suaranya menjadi lebih dingin. Ucapannya semakin misterius. Ia sering berbicara tentang takdir, tentang jiwa yang tepat, dan tentang perjalanan yang tidak bisa dibatalkan. SpongeBob tidak sepenuhnya memahami maksudnya, tapi hatinya mulai merasa tidak nyaman. Ada perasaan bahwa ia tidak diberi semua informasi sejak awal. Namun, ia tetap diam. Ia takut kalau bertanya terlalu banyak, ia akan dianggap pengecut. Di dunia bawah laut, rintangan yang mereka hadapi tidak selalu berbentuk ancaman fisik. Banyak di antaranya terasa aneh dan tidak masuk akal. Jalan yang tiba-tiba menghilang, arah yang terasa membingungkan, situasi yang berubah tanpa peringatan. Semua itu membuat SpongeBob semakin tertekan. Ia mulai panik. Ia mulai meragukan keputusannya sendiri.
Namun, setiap kali ia hampir menyerah, Patrick selalu ada di sampingnya. Dengan caranya yang sederhana, Patrick selalu mengingatkan SpongeBob bahwa mereka masih bersama, dan itu sedikit membantu. SpongeBob mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya menguji fisik, tapi juga mental. Ia dihadapkan pada ketakutan yang selama ini ia hindari. Takut dianggap kecil, takut mengecewakan Tuan Krabs. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah pembuktian diri harus dibayar dengan rasa takut sebesar ini? Namun, di saat yang sama, ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Di sela-sela perjalanan, SpongeBob mulai melihat hal-hal aneh tentang Flying Dutchman. Ia melihat bagaimana Dutchman memperhatikan dirinya lebih lama dibanding Patrick. Tatapan itu bukan tatapan mentor, tapi tatapan seseorang yang sedang menunggu sesuatu. SpongeBob belum tahu apa artinya, tapi firasat buruk itu mulai tumbuh. Sementara itu, Tuan Krabs, Squidward, dan Gary semakin mendekat ke dunia bawah laut. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka juga harus menghadapi lingkungan yang semakin berbahaya. Squidward, meski terus mengeluh, sebenarnya juga mulai khawatir. Ia sadar bahwa SpongeBob mungkin benar-benar dalam bahaya besar. Tuan Krabs semakin merasa bersalah. Ia menyadari bahwa semua ini bermula dari kata-katanya sendiri. Kembali ke SpongeBob. Suasana kini semakin mencekam. Dunia bawah laut terasa seperti tempat yang ingin menelan siapapun yang datang. Flying Dutchman akhirnya mengatakan bahwa mereka sudah hampir sampai. Nada suaranya terdengar puas. SpongeBob merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan menentukan segalanya. Di depan mereka terbentang wilayah terdalam dunia bawah laut. Tempat di mana kebenaran tentang perjalanan ini akan mulai terungkap, dan di mana SpongeBob akan dihadapkan pada ujian terberatnya sejauh ini. SpongeBob dan Patrick akhirnya tiba di tempat yang disebut Flying Dutchman sebagai titik terdalam dunia bawah laut. Di sini, suasananya jauh lebih sunyi, bahkan gelembung pun jarang terlihat. Seolah-olah tempat ini tidak ingin ada kehidupan. Cahaya hijau samar menyelimuti semuanya. Kapal Flying Dutchman melambat. Flying Dutchman akhirnya mulai berbicara lebih jujur, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat SpongeBob sadar kalau selama ini ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai bicara tentang kutukan, tentang jiwa yang terikat, tentang seseorang yang harus ikut sampai akhir. SpongeBob mencoba tetap tenang, tapi pikirannya mulai kacau. Ia sadar bahwa dirinya bukan hanya sedang dilatih jadi berani. Patrick yang biasanya cuek pun mulai merasa ada yang tidak beres. Di bagian ini, tekanan ke SpongeBob terasa makin berat. Rasa takut, ragu dan kecewa bercampur jadi satu. Dan di titik ini, SpongeBob akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia pendam. Bahwa semua yang ia lakukan, ia ingin Tuan Krabs bangga. Ia ingin orang-orang berhenti menganggapnya anak kecil. Ia ingin dianggap penting. Dan ketika ia menyadari itu, hatinya justru terasa lebih berat. Ada satu momen tenang di tengah kegelapan dunia bawah laut. SpongeBob dan Patrick duduk berdua, jauh dari Dutchman. SpongeBob akhirnya jujur. Ia mengaku bahwa ia sebenarnya takut sejak awal. Bahwa ia hanya memaksakan diri. Dan seperti biasa, Patrick menjawab dengan cara yang sederhana. Patrick tidak bilang SpongeBob harus berubah. Patrick tidak bilang SpongeBob harus jadi berani. Patrick hanya bilang bahwa SpongeBob tetap sahabat terbaiknya, dengan atau tanpa pembuktian apapun. Momen ini penting, karena disinilah SpongeBob mulai sadar. Mungkin keberanian bukan soal membuktikan diri ke orang lain, tapi soal jujur pada diri sendiri. Sementara itu, Flying Dutchman mulai kehilangan kesabarannya. Ia merasa waktunya hampir habis. Kutukan sudah terlalu lama membelenggunya. Sikapnya semakin dingin. Perintahnya semakin memaksa. Tidak ada lagi kesan bahwa SpongeBob punya pilihan. Di sini, ketegangan benar-benar naik. SpongeBob mulai sadar kalau ia terus mengikuti Dutchman, sesuatu yang buruk benar-benar akan terjadi. Di sisi lain, perjalanan Tuan Krabs
Squidward dan Gary mulai membuahkan hasil. Mereka juga mulai memasuki area yang semakin gelap dan berbahaya. Squidward, yang awalnya hanya ikut karena terpaksa, sekarang benar-benar menunjukkan kepedulian. Ia tidak banyak bicara, tapi jelas ia tidak mau SpongeBob hilang begitu saja. Tuan Krabs sendiri terlihat paling terpukul. Ia menyadari bahwa selama ini SpongeBob sudah melakukan terlalu banyak demi membuktikan diri. Padahal ia sendiri sudah bangga pada SpongeBob sejak awal. Semua terasa seperti menuju satu titik tak terhindarkan. Ini bukan lagi soal roller coaster, bukan soal sertifikat, bukan soal pembuktian diri. Kapal hantu itu akhirnya berhenti di satu tempat, bukan sekadar laut terdalam, tapi tempat yang terasa seperti batas antara dunia hidup dan dunia arwah. Langit air berputar pelan, arus bergerak tidak normal. Suasananya bukan lagi menyeramkan dengan cara lucu, tapi benar-benar berat. Flying Dutchman berdiri di depan SpongeBob, dan kali ini ia tidak lagi menyembunyikan apapun. Ia mengakui bahwa sejak awal SpongeBob memang dipilih, bukan sekadar diajak. Dutchman sudah lama mencari seseorang dengan jiwa yang sangat polos, tulus, dan tidak penuh kebencian. Kenapa? Karena hanya jiwa seperti itu yang bisa memutus kutukan kapal hantu. Selama ratusan tahun, Dutchman terjebak, tidak bisa pergi kemanapun selain mengganggu dunia manusia, dan satu-satunya cara membebaskan dirinya adalah dengan menyerahkan jiwa terpilih ke inti kutukan. SpongeBob bukan sedang dilatih, ia sedang dipersiapkan. Saat itu, SpongeBob tidak langsung panik, ia hanya diam. Untuk pertama kalinya dalam film, SpongeBob benar-benar tenang, dan dari situ kita mulai melihat perubahan besar. Ia akhirnya berkata sesuatu yang sederhana, tapi sangat berbeda dari SpongeBob di awal film. Ia memang sering terlihat kekanak-kanakan, tapi itu bukan berarti ia bisa dipakai seenaknya. Dan untuk pertama kalinya, menolak, tapi dengan keyakinan. Ini bukan lagi SpongeBob yang ingin diakui, ini SpongeBob yang sudah menemukan harga dirinya sendiri. Saat Dutchman mulai marah dan tekanan makin besar, Patrick maju. Biasanya, Patrick selalu terlihat bingung. Ia berdiri di antara SpongeBob dan Flying Dutchman, tidak tahu caranya melawan, tidak tahu harus ngapain, tapi ia tetap berdiri. Dan itu saja sudah cukup kuat. Momen ini terasa sederhana, tapi emosional, karena inti persahabatan mereka selalu ada di situ. Bukan soal pintar atau kuat, tapi soal tidak meninggalkan satu sama lain. Penolakan SpongeBob membuat Dutchman goyah. Kutukan mulai bereaksi, kapal mulai bergetar, laut mulai bergejolak. Flying Dutchman, yang biasanya tenang dan penuh kontrol, kini terlihat putus asa. Ia bukan lagi hantu bajak laut yang menyeramkan. Ia adalah makhluk yang sudah terlalu lama terjebak, dan itu justru membuat situasi makin berbahaya. Di saat kekacauan mulai memuncak, dari kejauhan terlihat cahaya kecil. Mereka akhirnya berhasil mencapai lokasi itu, dan untuk pertama kalinya, semua karakter utama berada di satu tempat. Tuan Krabs langsung sadar bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia melihat SpongeBob terjebak dalam sesuatu yang tidak seharusnya ia hadapi. Di momen ini, Tuan Krabs benar-benar berubah, bukan sebagai bos, bukan sebagai pemilik Krusty Krab, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Flying Dutchman masih ingin menyelesaikan kutukan. SpongeBob tidak ingin mengorbankan dirinya. Kutukan makin tak stabil. Dunia bawah laut mulai runtuh perlahan. Ia sadar bahwa keberanian bukan soal menantang monster. Keberanian adalah berdiri untuk diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Meskipun kita takut, keputusan SpongeBob inilah yang akhirnya mengubah arah semuanya. Getaran di sekitar kapal semakin kuat. Air laut berputar seperti pusaran raksasa. Langit bawah laut berubah warna. Suasana terasa seperti dunia sedang retak. Flying Dutchman berteriak marah, tapi juga panik. Kutukan yang selama ini menahannya mulai bereaksi karena penolakan SpongeBob. Bukan karena SpongeBob gagal, tapi justru karena SpongeBob mulai melawan takdir
yang dipaksakan padanya. Dan semakin ia melawan, semakin kutukan itu goyah. Di tengah kekacauan itu, SpongeBob berdiri. Bukan sebagai spons polos yang ingin diakui, bukan sebagai karyawan yang ingin dipuji, bukan sebagai anak kecil yang ingin terlihat dewasa, tapi sebagai SpongeBob yang akhirnya tahu siapa dirinya. Ia mengatakan dengan jujur ke Flying Dutchman, "Aku memang takut, tapi aku juga bukan alat buat menyelamatkan hidup orang lain kalau itu harus menghancurkan hidupku." Dan justru karena kejujuran itu, kutukan bereaksi berbeda. Cahaya mulai berubah. Getaran mulai melemah. Seolah-olah dunia itu sendiri merespons sesuatu yang lebih kuat dari ritual, yaitu ketulusan. Tuan Krabs maju mendekat ke SpongeBob dengan suara yang jarang kita dengar darinya. Ia akhirnya jujur. Ia mengakui bahwa selama ini ia memang sering melebih-lebihkan cerita soal keberanian. Ia mengakui bahwa ia terlalu mendorong SpongeBob tanpa sadar. Tapi satu hal yang juga akhirnya ia katakan dengan jelas, "Aku sudah bangga padamu sejak lama, bahkan sebelum semua ini terjadi." Dan kalimat itu adalah hal yang sejak awal ingin didengar SpongeBob. Di saat semua orang jujur, di saat SpongeBob berhenti berpura-pura berani, di saat Patrick tetap berdiri tanpa syarat, Flying Dutchman berubah. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia tidak melihat ketakutan. Mereka semua kembali. Tidak ada upacara besar, tidak ada gelar resmi, tidak ada sertifikat, tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. SpongeBob kembali bekerja di Krusty Krab. Tuan Krabs memperlakukannya berbeda, bukan lebih lembut secara berlebihan, tapi lebih menghargai. Squidward tetap sinis, tapi sekarang ia tidak pernah benar-benar mengabaikan SpongeBob lagi. Dan Patrick tetap menjalin persahabatan dengan SpongeBob. Persahabatan mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak perlu membuktikan diri ke semua orang. Kamu tidak perlu terlihat berani setiap saat. Menjadi dirimu sendiri dan tetap baik di dunia yang aneh. Itu sudah bentuk keberanian yang sangat langka. Oke, segitu dulu cerita kita kali ini. Makasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya seru dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.